Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Jejak Mbah Sukondo, tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib saling bertemu dalam satu cerita. Hari ini, kita akan bongkar sebuah kisah misteri yang tak banyak orang berani membicarakannya. Cerita ini tentang korban tumbal pesugihan kera. Tapi sebelum kita mulai, kalau kamu pernah dengar kisah serupa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak kisah kelam yang menunggu untuk diungkap. Dan kamu hanya akan menemukannya di Jejak Mbah Sukondo. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Salak, berdiri sebuah rumah besar yang selalu membuat merinding siapa saja yang melewatinya. Rumah milik keluarga Darmadi, seorang juragan kaya yang dikenal sukses dalam waktu singkat. Tapi semua orang di desa juga tahu, kekayaan mendadak itu enggak wajar. Orang-orang bisik-bisik, katanya keluarga Darmadi punya pesugihan kera. Kera besar hitam legam yang dijaga di sebuah ruangan khusus di belakang rumahnya. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, suara jeritan manusia bercampur suara kera menggema dari dalam rumah itu. Dan malam ini, aku, Raka, nggak sengaja mendengar percakapan ayahku, Pak Surya, yang jadi tukang kebun di rumah Darmadi. Besok malam, anak itu harus siap. Kalau sampai gagal, kita semua bisa celaka. Kera itu sudah minta tumbal, kata Pak Darmadi dengan suara berat. Anak siapa? Juragan, tanya ayah pelan. Anak si Warto, Sinta. Dia masih perawan. Kera itu minta yang bersih. Darahku langsung dingin. Sinta, sahabat kecilku sejak dulu. Anak paling lugu dan polos di kampung ini. Masa hidupnya harus jiti tumbal demi kekayaan orang lain? Besok malamnya, suasana desa jadi mencekam. Angin kencang berhembus seperti membawa bisikan gaib. Rumah keluarga Sinta tampak sepi. Ibunya terkapar sakit setelah diancam orang suruhan Darmadi. Ayahnya entah kemana, mungkin diculik atau diancam. Aku memberanikan diri menyelinap ke rumah Sinta. Dia duduk di pojok kamar, matanya sembab. Raka, aku takut. Mereka mau bawa aku malam ini? Bisiknya gemetar. Aku menggenggam tangannya erat. Aku nggak akan biarin kamu jadi korban, Sin. Aku janji. Tapi malam itu, suara gong dari rumah Darmadi terdengar keras. Tanda ritual pesugihan akan dimulai. Di belakang rumah Darmadi, aku melihat dengan mata kepala sendiri, seekor kera besar, hitam legam, dengan mata merah menyala, duduk di atas singgasana batu. Di depannya, sesajen darah dan rambut manusia. Tumbalnya mana? Suara kera itu menggema, bukan suara hewan biasa. Ini suara gaib. Dengan nekat, aku menyerbu rin ritual, membawa keris peninggalan kakekku. Katanya, keris itu sakti dan bisa melawan makhluk pesugihan. Aku dan Sinta berlari, dikejar para anak buah Darmadi. Tapi yang paling mengerikan, kera pesugihan itu ikut mengejar kami. Suaranya seperti ribuan suara manusia menangis bercampur lolongan kera. Di perbatasan desa, aku membacakan doa dan menusukkan keris itu ke tanah. Sebuah petuah lama bilang, makhluk gaib nggak bisa melewati batas tanah adat kalau ada doa penjaga. Kera itu mengamuk, meraung, dan perlahan-lahan lenyap jadi abu. Tapi sebelum hilang, dia berkata, ini belum selesai. Keturunan Darmadi akan menerima kutukan, satu persatu. Malam itu, rumah Darmadi terbakar habis. Harta bendanya lenyap. Darmadi dan keluarganya menghilang tanpa jejak. Dan aku masih hidup bersama Sinta. Tapi aku tahu, bekas luka di kampung ini enggak akan hilang begitu saja. Setelah kejadian itu, desa kami enggak pernah sama lagi. Rumah Darmadi tinggal puing hitam. Orang-orang desa kembali tenang, tapi hanya di permukaan. Mereka nggak pernah benar-benar melupakan suara jeritan dari ritual pesugihan itu. Semua orang tahu, ada harga besar di balik kekayaan haram. Aku dan Sinta tetap dekat. Kami berdua sering membantu warga membersihkan bekas rumah Darmadi, membuang benda-benda yang masih terasa aura negatifnya. Rak, kamu percaya nggak kalau kutukan itu masih ada? Tanya Sinta suatu sore saat kami duduk di bawah pohon randu besar di pinggir desa. Aku menatap wajahnya, polos, tapi jelas ada trauma di matanya.
Aku percaya, tapi aku juga percaya kalau kita hidup baik dan gak serakah, gak ada makhluk apapun yang bisa ganggu kita. Sinta tersenyum kecil, tapi dalam hati, aku sendiri gak yakin. Tahun-tahun berlalu, aku menikahi Sinta. Hidup sederhana, jauh dari ambisi harta. Kami buka warung kecil, cukup buat makan sehari-hari. Tapi suatu malam, kabar buruk datang. Anak tertua Pak Darmadi, Rino, kembali ke desa. Katanya mau membangun villa mewah di tanah bekas rumah keluarganya. Dia datang dengan mobil mewah, pakaian mahal, dan gaya bicara sombong, persis seperti ayahnya dulu. Gue nggak takut sama kutukan kampungan kayak gini, katanya sambil tertawa di depan warga. Orang-orang desa mulai resah. Dan benar saja, beberapa hari setelahnya, Rino ditemukan meninggal di dalam vilanya yang belum selesai dibangun. Tubuhnya menghitam, matanya melotot, dan di sekelilingnya penuh jejak kaki kera besar. Desa kembali heboh. Kutukan itu nyata. Setiap keturunan Darmadi yang berani kembali ke desa selalu menemui ajal mengenaskan. Satu persatu, bahkan cucu-cucu mereka yang tinggal di kota. Kabarnya sering mengalami gangguan, didatangi sosok kera besar dalam mimpi, diteror bayangan hitam, sampai kehilangan akal sehat. Sinta menggenggam tanganku erat suatu malam. Kita nggak boleh biarin ada pesugihan lagi di kampung ini, Ra. Kalau ada orang yang coba-coba, kita lawan sama-sama. Aku mengangguk. Kami berdua percaya, warisan terbesar dalam hidup ini bukan harta atau kekuasaan, tapi kebaikan. Warisan keserakahan hanya akan membawa kutukan, sementara warisan ketulusan akan menyelamatkan generasi berikutnya. Beberapa tahun berlalu sejak kematian Rino, desa sudah tenang. Tapi jauh di Jakarta, keturunan terakhir keluarga Darmadi masih hidup. Namanya Nedin, cucu perempuan Pak Darmadi dari anak bungsunya yang lama tinggal di luar negeri. Nedin tidak tahu apa-apa tentang masa lalu keluarganya. Dia gadis kota yang modern, bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan besar. Sampai suatu malam, dia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di hutan gelap. Dari kejauhan, ada suara kera besar. Matanya merah menyala. Nedin terus berlari, tapi kera itu makin dekat. Allah, keturunan kami belum lunas. Dia terbangun dengan keringat dingin. Tangannya penuh bekas cakaran hitam yang tidak bisa hilang. Nedin mulai mencari tahu tentang keluarganya. Ia menggali arsip lama, membuka foto-foto tua, dan akhirnya menemukan artikel berita tentang tragedi di desa Gunung Salak, tentang pesugihan kera, tentang tumbal, tentang kutukan keluarga Darmadi. Awalnya dia tidak percaya. Mana mungkin zaman sekarang masih ada begituan, katanya pelan, menatap bayangannya sendiri di cermin. Tapi semakin dia abaikan, semakin sering kera itu muncul di mimpinya. Bahkan kini bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut kamarnya. Nedin memutuskan untuk pulang ke desa asal keluarganya, sendirian, dengan satu tujuan, menghentikan kutukan ini atau mati di tangannya. Saat Nedin tiba di desa, semua mata memandangnya tajam. Wajahnya mirip sekali dengan ibunya dulu, anak Darmadi yang sempat melarikan diri dari desa. Raka, yang kini sudah beruban, menemuinya. Kamu cucunya Darmadi? Nedin mengangguk pelan. Saya nggak tahu apa-apa. Pak, saya cuma mau minta maaf atas dosa keluarga saya. Tolong, ajari saya cara menghentikan kutukan ini. Raka terdiam lama. Kutukan itu nggak bisa hilang dengan permintaan maaf saja, Nak. Kamu harus lawan sendiri. Hadapi kera itu di tempat asalnya. Malam Jumat Kliwon, Nedin ditemani Raka dan beberapa tetua desa menuju bekas rumah keluarganya. Kini tinggal batu-batu hitam berlumut. Di tengah area itu, masih berdiri pohon tua tempat pesugihan dilakukan. Kera besar itu muncul dari kabut. Lebih menyeramkan dari mimpi-mimpi Nedin. Darahmu, hutang keluargamu, harus lunas. Nedin menggenggam keris peninggalan Raka. Tangannya gemetar, tapi dia melangkah maju. Dengan air mata menetes, dia berteriak, "Aku bukan seperti kakekku. Aku nggak mau kekayaan haram. Kalau nyawaku harga yang harus dibayar, ambil saja." Kera itu menyerbu, tapi tepat saat cakarnya hampir menyentuh dada Nedin, keris itu bersinar terang, menembus dada kera itu sendiri. Jeritan panjang menggema ke seluruh desa. Kabut menghilang.
Pohon tua itu roboh dan membusuk dalam sekejap. Naidin selamat. Luka cakaran di tangannya perlahan hilang. Kutukan itu akhirnya selesai. Setelah generasi terakhir keluarga Darmadi berani menebus dosa masa lalu. Dia memutuskan tinggal di desa, membangun sekolah kecil, membantu anak-anak desa mendapatkan pendidikan yang layak, dan malam-malam di desa kini jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara kera, tidak ada lagi tumbal. Tapi legenda itu tetap hidup sebagai peringatan bahwa serakah hanya akan mewariskan kutukan, dan kebaikan adalah warisan paling abadi.